di aksial itu kan 8D apa 10D kan Bang. Kalau yang di lateral kan itu 3D. Itu tuh karena kenapa ya Bang? Itu tuh ketentuan sebenarnya. Itu tuh ketentuan dari si punya apa ya namanya? Punya teorinya. Nih, sekalian saya tunjukin lah ya. Itu yang punya teorinya kayak gitu dah. Yang aksial kan? Iya Bang, aksial sama lateral. Aksial. Mana ya? Nah ini ya. Ini kan? Iya Bang. Aksial 10D. Ada 10D, ada 4D. Yang satunya 10D, yang duanya 4D. Ini ketentuan dari si yang punya teorinya. Nih mana ya? Nih si siapa? Merhoff gitu. Merhoff, Rijswijk. Dia menteorikan kalau buat ini tuh gunanya buat di tahanan ujung sebenarnya. Mana ya? Nih, NSPT kan, buat ini kan, N1, N2 nih. Itu buat ujung. Nih di sini, buat yang bagian ujung lah istilahnya. Nah, dia menteorikan kalau 10D itu dia 10 ke atas kan, dari dasar ke atas 10D berapa, kalau 4D-nya ke bawah berapa. Nah, kalau di lateral itu beda lagi. Siapa ya kemarin ya? Oh, bukan di sini, udah bukunya. Kalau 3D itu ketentuan dari, kan kalau tadi 10D sama 4D itu ketentuan dari si Merhoff. Kalau si 3D itu ketentuan dari Brooms. Bentar, mana ya? Terus nyari dulu dari atas. Pokoknya ini ntar buku gue bagiin nih. Belum ada di referensi. Ini yang versi bahasa Indonesia-nya ya, jadi enak lah kalian lihatnya. Di kelompok bukan. Oh ini lateral 204 202. Ini aku lewat. Nah, Hansen. Mana ya? Kok di sini nggak ada bacanya? Nah, nih, ini kan ini Merhoff nih. Merhoff N1 nya sama dengan 10D 10D ke atas. Kalau N2-nya 4D ke bawah. Jadi kan kalau dari tampak sini N1 kan dari sini ke sini nih. Kalau N2-nya dari sini ke sini. Fungsinya buat apa? Buat misalkan dia ujungnya pasir, misalkan ini pasir. Nah, si N1 N2 inilah yang dicari berapa NSPT-nya gitu buat di ini. Berarti kan totalnya berarti dari sini ke sini. Nah, sedangkan di ini lateral nih, ini Bridge Hansen nih, lah. Bridge Hansen dan Brooms. Kita pakai yang Brooms ya lateral. Nah, dia menjabarkan teorinya seperti ini nih, tahan ultimate akan sebesar PU sama dengan 2CU pada kedalaman tiang-tiang kira-kira 3D.
Nah, selanjutnya tekanan tanah akan dianggap konstan. Jadi titik kritis lateral itu adanya di permukaan tanahnya gitu. Nih, kalau dia dukung, misalkan ininya aksial gitu kan, ke bawah, kan otomatis yang menopang besarnya itu ya bagian bawahnya gitu, bagian bawah sini. Nih bagian bawah, bagian sini, sama sampingnya friksinya selimut. Nah kalau lateral, dia itu titik kritisnya dari permukaan sepanjang 3D. Nah itu sepanjang 3D, istilahnya gitulah, 3D di atas tiang gitu. Berapa dia panjangnya? Misalkan yang kemarin diameter 0,6, berarti 3D-nya itu sama dengan sepanjang 1,8 meter. Dicarikan berapa tanahnya apa, lempung apa pasir, tadi akan ngaruh tuh ke belakangnya. Nah itu bedanya. Jadi ini 3D ini teori dari si Beers Hansen sama Brooms. Kalau di 10D 4D adanya di bawah, teorinya si Meyerhof gitu. Gimana? Oke Bang, udah paham Bang. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Gimana? Mau nanya Bang? Iya. Ini kan kebetulan saya baru masuk Bang, mau nanya sih Bang, ini lagi ngebahas tentang bagian yang mana ya Bang? Ini masih dasar dong sih, jadi penjelasan tadi 10D, 4D sama 3D. Nah, jadi kalau 10D, 4D ini yang aksial, kalau yang 3D itu dia buat yang lateral. Ini yang lateral nih. Ini si Brooms. Ini kita ini ya Bang, bahas tiang pancang ya Bang, atau masih bahas fondasi dalam yang tiang pancang ya Bang? Itu dua-duanya. Jadi kan ngitung nih, daya dukung dua-duanya dihitung. Yang pancang bore pile. Ntar kalian cari mana daya dukung yang paling kecil. Apa di tiang pancang, apa di bor. Kan dicari tuh mana yang paling kecil daya dukungnya. Yang pancang atau bor. Nah, nanti baru di lateral pilihnya yang dari aksialnya mana yang paling kecil. Misalkan yang paling kecil di bor, berarti lateralnya yang bornya aja. Kalau misalkan di aksialnya tiang panjang yang kecil, berarti yang masuk lateralnya dia yang tiang panjangnya aja gitu. Oh, oke Bang. Jadi kayak gini nih, gue ini direkap gitu di bawahnya. Mana nih yang paling daya dukung terkecil? 288,817. Nah itu adanya di bore pile. Nah ini berarti yang ini dipakai gitu buat ke perhitungan lateralnya gitu. Udah lagi? Mungkin udah kali ya. Lanjut aja. Jadi pembahasan kita malam ini adalah bisa dibilang nggak terlalu sulit, tapi ini menggabungkan beberapa gitu. Nggak sesulit teori daya dukung, aksial dan lateral. Nah, yaitu mana di sini? Mana ya? Nah, ini pengulangan. Nah, malam ini kita bahas konfigurasi, efisiensi, sama daya dukung kelompok. Anjir udah lama nulis. Nah intinya ini lah, nih konfigurasi. Tadi bawahnya ada efisiensi. Mana ya? Nah ini konfigurasi tiang. Nah ini efisiensi. Ntar daya dukung kelompok di sini kayaknya nggak ada daya dukung kelompok. Jadi konfigurasi itu adalah konfigurasi tiang. Jadi ini yang di buku ini salah ya, ini bukan QU seharusnya, ini seharusnya FZ-nya. Makanya kenapa bukunya nggak disebar, karena kesalahan fatalnya di sini. Takutnya kalau disebar artinya menyebarkan yang salah gitu.
Nah di sini ya mungkin kedepannya ya mungkin karena ini sifatnya tiap tahun ada, karena baru tahun ini nggak ada, mungkin bisa dikembangin lagi sih nanti, entah lewat HMS atau gimana, biar buku ini tuh bisa jalan lagi. Dan banyak ke pokoknya, bukan ini doang. Intinya kesalahan dulu itu ini pada QU, seharusnya ini FZ gitu. Nah ini seharusnya FZ gitu, FZ per QOL. Jadi dedukung yang kalian dapat di dedukung aksial itu ini kan yang QOL. Nah ini pembagi antara si pembilangnya adalah si FZ. Jadi misalkan yang tadi nih buat mencari nilai n, di sini lah udah disediain. Buat mencari nilai n, ini n aksial namanya. Jadi ada dua, ada n aksial sama n lateral ya. N aksial nih, n aksial itu jadi yang diperluin tadi FZ sama QOL-nya. Nah, dan di sini gue udah nyantumin karena di sini gue paling kecil bor file nih yang tadi di sini, maka yang gue masukin setelahnya itu adalah bor file. Kalau tiang panjang berarti panjang FZ. Misalnya zona 1 ini langsung aja sih FZ 5 zona kan berarti ya kok gini. Nah QOL-nya juga sama kan, tiap per zona juga nih QOL-nya udah ada, tinggal dibagi nanti FZ bagi QOL berapa. Di sini n-nya berapa, n aksialnya. Berapa dia? Nah, ini begini berapa? Ini 2,7 sampai di sekitar ini. Nah ini bisa, ini konfigurasi. Jadi kan si dedukung tunggal misalkan kayak gini nih, kayak gini lah. Dedukung tunggal tadi kan 288, berapa, sedangkan si FZ nya tadi 1000, paling gede 1200 lah. Nah jadi si FZ itu jadi menahan sebanyak 6 tiang. Jadi kan berapa tuh, 288 dikali 6 gitu, jadi dapat gitu angkanya segitu. Berapa nih, misalkan di sinilah, atau misalnya ini 4, di sini 4. Kalau kita tes berarti QOL-nya dikali sama n, misalkan aja ini dikali ini, nyampe nggak deh ini? Nah ini kan nyampe tuh ya, kayaknya ada yang nanya ya. Di Farano kenapa Bang, mau nanya bang, ini kan berarti kita nyari daya dukung tiang tunggal dulu ya bang? ya? Daya dukung tiang tunggalnya dulu udah benar, udah sesi sama asisten, baru bisa lanjut ke konfigurasi ini. Berarti waktu itu udah ditutorin ya bang untuk daya dukung tiang tunggal bang? Udah kan, udah ada di itu. Oke bang, saya kurang info berarti. Mau nanya ini ya paling bang, kan di mind map pengerjaan ini kan daya dukung tiang tunggal itu ada daya dukung aksial sama lateral. Itu dua-duanya kita cari atau salah satunya gitu bang yang memenuhi atau gimana gitu? Ini ya. Iya bang, itu kita cari dua-duanya berarti bang. Aksial tiang tunggal. Iya, kalau tiang tunggal nyari dua-duanya. Ini tuh. Jadi nyari dua-duanya dulu. Apa? Aksialnya kan berapa nih? Kan ada dua, ada tiang pancang, ada pancang sama bor. Kalian cari dulu dua-duanya, pancang sama bor. Baru kalau udah dihitung dua-duanya, cari mana yang menghasilkan daya dukung terendah gitu. Kayak ini contoh lah.
Nih di sini gue udah menghitung dua-duanya. Nih, ini tiang pancang, terus ini bor, baru direkap di akhir per tiap zona berapa yang paling kecil daya dukungnya di mana gitu, tepatnya di mana gitu, di bor pile atau di tiang pancang. Gitu. Ya, kenapa kita milih yang paling kecil, Bang? Menurut lo gimana? Lebih logis yang kecil atau yang paling besar? Mungkin. Coba menurut lo paling kecil atau yang paling besar? Kadang emang jadi pertanyaan sih, kenapa sih yang paling kecil gitu? Ya, ada yang mau jawab? Tahu nggak kenapa? Kenapa yang paling kecil? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu ya? Nah, kenapa pilih yang paling kecil? Karena ibaratnya gimana ya? Misalkan dalam suatu, misalkan contoh zona-zona tadi lah. Misalkan ini penampang tiang kan misalkan ada 5 zona. Terus misalkan beban si FZ itu kita anggap sama lah, beban FZ nya kita pilih yang terbesar gitu, dianggap kondisi dimana beban itu maksimal gitu, FZ max gitu. Tapi daya dukungnya beda-beda. Kayak tadi misalkan tiap zona tuh beda-beda. Nih, 400, 400, 300, 200. Beda-beda kan? Ini 400, 400, 300, 500, sama 200. Nah, dari berbagai macam ini kenapa pilihnya yang terkecil gitu kan? Kenapa gitu? Kenapa nggak milihnya yang terbesar gitu? Karena gini, beban yang mampu diterima tiang ini adalah ini nih, beban yang mampu diterima tiang. Kita pilih beban terbesar karena apa ya? Karena itu kondisi maksimum si beratnya gitu. Dari berbagai macam berat, kita pilih yang terbesar. Nih kalau bebannya, kita pilih yang maksimum. Makanya kenapa FZ-nya kebanyakan di maksimum kan, kalau di Excel kayak di sini mana ya? Nih yang ini contoh. Ini tuh FZ max, ini FX max, FY max, FZ max, ini semuanya max nih. Yang dari apa? Yang dari model gedungnya, dari outputnya. Ini maksimum. Nah, kalau didukung kita pilih yang terkecil. Karena inilah kondisi dimana kita tuh minimal bisa mengangkat ini nih. Minimal kita mengangkatnya 200 gitu. Nah, otomatis kalau kita perhatiin 200, otomatis si 500, 300, 400 itu kuat gitu. Misalkan kayak gini. Nah, misalkan ini udah ada nih, misalkan. Ini udah ada nih. Atau misalnya ini diubah lah jadi 1200 semua. 1200 semuanya. Nah, ini kan ada beda-beda kan. Daya dukungnya beda-beda nih, KL-nya beda-beda. Otomatis jumlahnya pun beda-beda kan nih. Kebutuhannya pun beda-beda nanti. Ada yang kondisi paling banyak, ada yang kondisi cuman butuh 4 dalam satu zona, ada yang butuh 5, ada yang butuh 6. Nah, jadi ini kan 6 karena dia daya dukung kecil. Jadi gini, mana tadi ya, si yang 200 butuh tiang lebih banyak. Kayak tadi 6 butuh 6 tiang yang 200. Tapi kalau yang 500 dia butuh, misalkan cuma butuh 4 doang gitu. Nah, secara logika si FZ didistribusin ke 4, dia otomatis kuat. Kalau dia ditambah 6, dia tambah kuat kan. Nah, kayak tadi nih, dia cuma butuh 4 tiang nih, misalkan dia butuh 4 tiang. Tapi kita anggap rata dengan memakai daya dukung yang terkecil gitu.
pakainya 6, kita bagi rata lah ke semuanya, ini kita pakai 6, otomatis kuat gitu. Ini kondisi kritis, ini pakai 6 tiang, ya dia cukup dong kuat gitu. Nah kalau ini kan tadi cuma butuh 4, yang nih, yang misalnya ini 4, terus yang 300 ini dia butuh 5, ya otomatis kalau ditambah jadi 6 itu kuat kan, karena dia butuh 4 aja kuat, apalagi ditambah jadi 6 gitu. Terus kalau ini dia butuh 5 aja kuat, apalagi tambah 6 gitu, jadi 6. Jadi gitu logikanya. Jadi kita pilih di mana beban kita tuh paling kecil, kekuatan kita tuh paling kecil. Karena kalau kita udah mulai pilih yang paling kecil, otomatis yang lebih besar ini pun otomatis langsung kuat juga gitu. Paham nggak konsepnya? Paham bang. Oke. Sama mau nanya bang, berarti itu kan beda-beda tiangnya itu beda-beda juga sama apa bang, tulang apa tuh yang bulat-bulat tadi bang? Konfigurasi ini ya. Iya itunya. Berarti tiap tiang itu beda ya bang konfigurasinya, kan kayak yang 200 ini pakai 6 tiang, yang 5 ini bukan berarti 6 tiang ya bang? Beda-beda kan. Cuman ya kalau kalian mau mempermudah gitu, kalian samain aja semuanya. Jadi kan otomatis kuat. Kalau milih yang kita kondisi kritis yang paling kecil 6, kalau kita samaratin semua jadi 6 kan otomatis kuat gitu. Tapi kalau kalian mau kalian buat beda-beda gitu kan, di zona 1 butuhnya 4 doang, zona 1, zona 4 butuhnya 6, jadi kalian itu misalnya mau yang beda-beda ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau kalian ratain gitu semuanya di semua zona jadi 6 ya nggak apa-apa. Jadi kan mempermudah gitu, nggak ada harus detail banget tiap zona itu beda gitu. Itu ada lagi nggak? Untuk end pakainya itu pembulatan ke atas ditambah 1 ya bang? Sebenarnya nggak ada aturannya itu buat end pakai ditambah 1. Cuman alasan ini kan di round up kan, artinya dibulatkan ke atas ditambah 1. Nah buat ditambah 1 sebenarnya nggak ada aturan resminya kalau harus ditambah 1. Cuman karena ada faktor efisiensi si tiang kelompok. Ini kan kalau udah ngomong konfigurasi berarti si tiangnya itu mau dikelompokkan kan. Nanti ada faktor efisiensinya, jadi si daya dukungnya itu tidak menerima beban 100%. Maka efisiensinya sekitar 70% doang gitu yang diterima tiap tiang gitu. Makanya harus dilebihin. Kalau nggak di plus 1 itu nggak apa-apa sebenarnya. Di round up aja, misalnya genapin doang kan, nggak apa-apa. Cuma nanti ada faktor efisiensi, jadi bisa aja sebenarnya digenapin ke atas tapi ditambah 1 lagi gitu, bisa aja gitu. Ada lagi? Nah, lanjut. Nah ini kan kayak tadi nih, ini butuh 4. Secara logika ini udah di atas FZ kan, butuh 4 tiang. Cuman karena pengenapan lah, artinya kan nggak ada yang 100% terdistribusi benar gitu, yang tadi gue bilang. Jadi makanya perlu di round up ininya, di round up kita mau plus 1, mau nggak plus 1. Oh iya lupa. Di round up, mau nggak di round up? Masih ini. Apa ini tadi round up? Oh gitu. Ini di round up lah.
Round up. Round up itu artinya menambahkan ke atas. Round up berarti 0 di belakang koma, terus ditambah 1 kan kayak gini. Tunggu sampingnya aja. Nah, misalnya kayak gini, di round up ke atas. Jadi naik kan ini, jadi udah digenapin, terus ini plus 1 gitu. Ini 1. Jadi yang tadinya si D dukungnya sekitar 1200 pas lah. Jadi kita lebihin sampai di 1700 gitu. Ini baru konfigurasi, ini namanya konfigurasi, ada konfigurasi aksial ini. Ada konfigurasi lateral. Konfigurasi lateral itu butuh Fx sama Fy kan. F sama Fy, ntar ada baru apa ini namanya? Nah, Fxy. Jadi kita masukin kan, Fx-nya ini berapa, Fy-nya berapa, Fy-nya berapa gitu kan, kita masukin. Nah, ntar di sini kita pakai rumus kayak Pythagoras gitu sebenarnya. Rumus Pythagoras sebenarnya ini nih, akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat gitu. Terbaru bandingin sama D dukung lateralnya HU yang udah kita dapet di D dukung lateral gitu. Nah, HU berapa dia? HO label berapa dia? Dan ini kan baru dicari konfigurasinya. N lateralnya berapa? Ini kebalik. Fx-nya dibagi sama HO-nya. Tuh. Di sini nih buku udah ada nih mana ya. Nah, kalau di sini salah nih. Di sini juga salah nih. Seharusnya ini Fx atau Fy atau yang di Pythagoraskan Fxy gitu. Yang digabung gitu. Seharusnya ini bukan HU. Ini konfigurasi secara lateral gitu. Baru nih N-nya ya sama kayak tadi digenapin ke atas kan, berapa? Baru dicari konfigurasi maksimum itu berapa? Konfigurasi maksimum itu berapa? Oke, ini kan nyampenya 6, berarti konfigurasi tiang yang kita pakai buat semua zona itu 6 gitu. Buat semua zona. Kita pakai yang kondisi terendahnya gitu, kondisi terendah buat dipakai ke semua zona. Nah, kalau kalian mau bikin beda-beda, ada yang butuh 4, ada yang butuh 5, ada yang butuh 6, terserah gitu. Itu permudah aja sebenarnya, bikin satu gitu semuanya. Konfigurasi 6, udah, ini namanya konfigurasi. Konfigurasi dapat begini kan. Ntar kalian buat gambarnya ya di Excel aja gitu, kayak gini nih. Nah nih, DNA konfigurasi tiang. Nih ada aksial N sama 6 kan. Secara aksial ini butuh 6. Secara lateral yang arah X, yang dari X dia 3, arah X 3, yang arah Y-nya 2 gitu. Ini menyesuaikan kalau misalkan model gedung kalian arah X-nya lebih panjang daripada arah Y-nya, berarti konfigurasi arah X-nya lebih panjang daripada arah Y gitu. Oke, ini kan gua arah X-nya lebih panjang tuh, lebih lebar gitu, jadi lebih muat gitu si pondasinya daripada arah Y. Arah Y kan cuma 4 meter, jadi konfigurasi banyaknya yang arah X-nya gitu. Yang kayak gini nih, dan konfigurasi N1 nya itu 3, N2 nya 2 gitu. Udah, terus lanjut ke efisiensi gitu. Sebelum ngomong efisiensi sebenarnya ada jarak antar tiang. Ini nantilah.
secara teori aja nih, efisiensi kelompok tiangnya. Jadi yang tadi gue bilang tadi nih, jadi sini ada nggak ya? Secara lateral, tampak samping ada nggak ada. Nah ini mungkin ya. Nah, nih inilah ya. Kita udah dapat konfigurasi tadi, butuhnya berapa gitu kan. Terus ada namanya efisiensi. Jadi si tiang kelompok itu tidak 100% mampu menerima beban. Artinya dia cuman bisa menahan beban itu sekitar 70% doang gitu. Ini tergantung 70% sampai 80% efek dari ini, dari tiang kelompok. Kenapa kok bisa gitu? Jadi kayak inilah. Ini ada tiang kan, udah ada konfigurasinya nih. Di konfigurasi secara arah X ini ada 5 gitu. Arah Y nggak tahu ada berapa. Ini ada 5 nih. Secara aksialnya nggak tahu ada berapa gitu kan. Nah dia ada kayak bulatan ini kan, bulatan ini nih. Nah ini dia daya dukungnya nih, daya dukung si aksialnya. Ini aksial tunggal. Nah kalau dia jadi kelompok dia jadi begini kan, jadi gede gitu. Nah cuman kan setiap tiang ada ininya. Nah ini nih ada giniannya kan. Ya ada giniannya. Ada daya dukungnya masing-masing nih tiap tiang. Kalau dia jadi kelompok kan jadi begini. Nah ini yang bagian ketemu ini adalah apa ya, reduksi. Jadi akibat dia bertemu antara si daya dukung ini sama si ini gitu, ini kan ada pertemuan lah, ini jadi berkurang gitu si daya dukungnya karena bertemu gitu, yang seharusnya dia bisa menahan sebesar ini karena ketemu ini juga, jadi dia kepotong gitu kan, berkurang jadi daya dukung. Makanya ada namanya efisiensi buat kelompok tiang gitu. Nah ini ada efisiensinya gitu. Mana tadi ya? Nih konfigurasi udah aksial lateral. Nah masuk ke efisiensi secara aksial yang tadi itu yang gue bilang. Nah kalau efisiensi lateral ini nggak termasuk dalam pengerjaan karena ini udah tahap TA lah kalau kalian ngerjain. Kalau efisiensi lateral sama kayak di daya dukung itu ada namanya negative skin friction. Nanti kalian belajar di kuliah ada namanya negative skin friction, artinya dia bukannya memberikan daya dukung tapi mengurangi daya dukung gitu. Namanya negative skin friction, artinya daya dukung selimut negatif gitu. Nah ini yang gue merahin, ini tidak masuk dalam pengerjaan dan tahap TA lah ini. Dan kebetulan kalau di tubes ini dia ini khusus buat, ada lah ini khususnya buat tanah lunak, buat lunak banget kan, lunak banget kayak apa ya contohnya, habis ini gambut, kayak gambut contohnya gitu lah, kayak gambut kan lunak banget ya, jadi bisa gitu negatif skin friction. Atau timbunan kan bisa membuat dia mengurangi si daya dukung gitu. Kita bahas efisiensi dulu. Efisiensi lateral tidak termasuk. Nah di sini udah ada nih. Kalau aksial ada tiga rumus, ada converse, ada Los Angeles sama Sailor. Ini kalian cari tiga-tiganya mana yang paling kecil efisiensinya gitu. Kalau lateral ini ada leading effect, ada trailing, ada skew, ada side by side. Nanti kalian belajar juga kok. Di sini ini udah ada. Nah ini converse lebar Los Angeles, terus ini Sailor. Nah ini kalian cari tiga-tiganya mana yang efisiensi yang paling kecil. Bahkan ada ini lagi kan, ada lagi yang lain gitu kan. Nah ini yang lateral nih, efisiensi ada side by side, ada leading, ada trailing. Nah itu ada side by side juga. Oh ini udah skew belum ada di sini. Skew effect gitu.
sebagai pengantar aja kalau kalian mau mendalami. Mana tadi ya? Nah nih yang kalian cari berarti ini kan efisiensi. Nah terus butuh diameter sama jarak antar tiang gitu dalam mencari efisiensi. Contohnya kayak di sini kan, nih ini converse nih. Nah ini rumusnya nih, efisiensi 1 dikurang M dikurang 1. Beda-beda sih, ada yang dia menuliskan M, ada yang dia menuliskan N1. Terserah mau mana. Kalau dia di buku, kalau dia dari apa namanya, kalau dia materi rekpon dan yang lain sebagian tulisnya M. M itu dia yang arah X. Nih mana ya? Oh, di sini. Nih arah X sama dengan atau M lah gitu. Nah kalau N-nya berarti yang arah Y. Kayak di buku ini nih. Dia mana ya nih? Nah ini nih. Ini nih seharusnya. Inilah deh. N1 ada N2. Di sini malah cuma nyantumin converse doang, seharusnya ada tiga-tiganya gitu. Nih N1 arah sumbu X, N2 arah. Nah atau kalau kalian mau ini ya pakainya mana tadi, M sama N, itu terserah sih, beda penamaan aja, tapi yang penting tahu gitu yang mana gitu. Berarti kan ini M, ini M berarti, terus kalau N nya berarti yang ini gitu, jumlahnya berapa gitu. Jumlah baris arah M jumlah baris arah X berarti kan ada 2 nih, ada 2. Terus N nya berarti jumlah barisnya ada 2 yang arah Y gitu. Terus butuh apa lagi? Ini udah. Nah ini nih arctan D per S. D ini diameter yang tadi, diameter tiang. S itu jarak antar tiang gitu kan. Kan jadi yang tadi konfigurasi kan belum tahu jaraknya berapa. Nih kita dapat konfigurasi misalkan 6. Kita kan belum tahu jaraknya berapa nih antar tiang. Nah ini kita desain sendiri. Ada 3 kondisi di mana jarak antar tiang itu ditentukan secara umum. Sini ada nggak? Nih dalam praktiknya jarak tengah, pokoknya jarak as ke as tiang lah ini. Dari as ke as nih, as ke as nih. Dari tiang tengah. Sebutannya S gitu. Itu adalah 2,5D. Nah, bisa 3D, bisa 3,5D. Nah ini terserah S-nya mau sama dengan 2,5 atau 3 atau 3,5, itu terserah. Umumnya ini jadi antara 2,5 sampai 3,5 gitu jarak S. Itu kalian terserah mau pilih yang mana gitu, nggak ditentukan. Kalau mau pilih yang kondisi terkecil 2,5 itu boleh, kalian pilih 3 itu boleh, kalian pilih 3,5 itu boleh gitu, terserah jarak antar tiangnya. Terus ya ada yang menanya? Mau nanya bang? Iya. Kan itu jarak antar tiang ya bang. Kalau misalnya tiangnya itu 3 gitu bang, kan ada yang 1 di atas sendiri, yang 2 di bawah gitu. Itu ngitung jaraknya itu diagonal atau tegak lurus bang? Nih di sini udah ada sih. Nah ini kan kayak gini nih, kayak gini kan. Oh iya bang. Nih, nah ini nih S. Nah berarti kalau dia miring ya, ini kan 3 nih. Berarti dia taruh misalnya konfigurasinya 3, berarti dia S-nya berarti miring gini gitu. Oh berarti jaraknya sama ya bang, cuma dibuat miring. Ini kan udah ada nih konfigurasinya kalian berapa nih. Ntar gambarannya jadi kalian bisa buat gimana gitu, gambaran buat ininya. Pokoknya kalau buat konfigurasi, gue sih menyarankan jangan sampai di atas 10 lah.
Itu kebanyakan. Gue menyarankan antara 3 sampai 6 lah gitu. Buat konfigurasi yang tadi ya. Antara ini. Kalau kalian pilih 8, ya 9 masih boleh. 8 itu kebanyakan, nanti di DD-nya kalian ribet nanti. Antara inilah. Nah, kalau misalkan tiang kalian kebanyakan setelah dihitung konfigurasi, berarti daya dukung kalian dirombak. Berarti daya dukung kalian harus diperbesar diameternya sama perbesar panjangnya gitu. Seperti ini. Mana tadi? Nah ini serah ya tadi. Kalian mau pilih 2,5, mau 3 atau 3,5 serah. Kalau dalam situasi biasa 3D, situasi minimal 2,5D. Ngaruhnya ke apa? Kalau dia jaraknya semakin dekat, ntar dia bakal kayak gini nih. Kalau ada jaraknya semakin jauh kan, otomatis nggak ketemu gitu ininya. Artinya efisiensinya mungkin makin besar gitu karena ininya nggak ketemu. Tapi kalau kejauhan juga nggak bagus gitu. Kalau kejauhan artinya biayanya bakal membengkak gitu. Karena betonnya kan butuhnya lebih luas gitu jaraknya. Kalau menengah pilihnya 3, kalau minimal pilihnya 2,5 gitu. Maksimalnya 3,5 gitu. Buat efisiensi. Itu jarak antara yang jarak S nih. Ingat ya, dari as ke as, bukan dari pinggir sini ke sini gitu. Hitungnya as ke as. Dari as tiang ke as tiang. Jadi dari tengah tiang ini berapa, dari tengah tiang ini berapa gitu. Bukan dari pinggir ke pinggir, tapi dari as ke as gitu. Lanjut tadi ya, mana ya? Oh ini. Oh bukan ini. Di bawah. Nah ini. Nah tadi yang nyari ini kan berarti jarak tiang diameter tiangnya berapa dibagi sama jarak tiangnya. Nah cuman ini catatan dalam dari derajat gitu. Jadi kalau kalian nyoba D bagi S itu pasti bakal beda antara nggak pakai derajat. Nah itu banyak kesalahan dulu tuh. Rumusnya pada banyak nggak nemu lah. Yang benar tuh begini. Nih, degrees atan, kan tadi arctan kan? Nah, tadi arctan ininya. Nih, arctan D bagi S. Nah, beda antara kalau kita sama dengan atan D bagi S. Itu beda. Hasilnya nanti bakal beda. Nah, ini kan. Kalau dia nggak pakai degrees atan, ini dia 0,38. Tapi kalau ini yang benar adalah yang kayak gini gitu. Ini banyak yang salah gitu. Jadi jangan sampai keliru gitu soal ini. Seharusnya begini, degrees kurung atan baru D bagi S, bukan yang atan dibagi D bagi S gitu. Lanjut ini yang konversi kalau yang Los Angeles ya kurang lebih sama lah ini tuh. Cuman butuh M sama N gitu, sama S nih. Ini kan ada S nih. Butuh M sama N. Terus ini Sailor kayak tadi nih. Nah inget nih penggunaan rumus ini dalam fit gitu. Makanya tadi gue di Excel penggunaan dalam fit gitu. Ada fitnya gitu. Nah si rumus si Sailor itu butuh jaraknya itu dalam fit. Kalian boleh coba dalam meter, itu hasilnya bakal beda. Jadi yang benar adalah dalam fit. Nah baru setelah 3 metode tadi dicari mana yang paling kecil.
Ya, siapa tuh? Renaldi, Raikur. Mau nanya bang, untuk kan itu kan satuannya feet bang. Terus untuk diameternya itu satuan feet juga atau tetap satuan meter bang? Iya, semuanya dalam feet. Diameter dalam feet, sama jarak antar tiang antar feet. Ini masih dalam meter ini. Kayak ubah ke feet. Misalnya berapa ya? Gue lupa di sini berapa. Gue diubah ke dalam feet lah ini tuh. Dikali sama 3,28 diameter sama jaraknya gitu. Nih buat yang ini nih. Ini room sailor. Di buku ini juga sama tuh. Ini yang prinsipal, bukunya Braja. Nih. D-nya dalam fit, D-nya juga dalam fit. Namanya ini N1 N2 kan, bukan M sama N. Ini itu terserah kalian mau mana. Yang penting dicantumin di Excelnya mana sumber yang kalian pakai, apa ini, apa dari buku itu kan, dari PPT. Gimana? Nih ya, lanjut. Paham bang. Nah nanti cari mana yang paling kecil gitu. Contohnya kayak ini kan, ini udah ada nih. Konfigurasi paling kecil ternyata converse. Jadi converse yang dipakai gitu. Lanjut ke didukung kelompok. Nah didukung kelompok ini, nih didukung kelompok. Didukung kelompok itu rumusnya gampang, nggak kayak yang tiang tunggal. Misalkan yang aksial apa nyebutnya? PU kalau nggak salah. PU ini sih bukan PU malah iya. Oh kiol ini sih benar kiol kan yang bagi kiol kelompok itu rumusnya sama dengan N konfigurasi dikali sama efisiensinya dikali sama tunggal baru dapat berapa didukung kelompoknya gitu. Misalnya tadi N-nya 6 dan efisiensinya 0,7 paling kecil. Terus misalnya KO-nya tadi 288 digenapin 299 lah. Dari cari berapa gitu ininya hasilnya. Ini dikali sama ini. Nah ini kan dapat nih. Ini si KL kelompok. Sedangkan tadi FZ sama dengan udah di 1200-an kan. Yang paling gede mana? Paling gede. Nih. Bisa nih. Nah, jadi syaratnya adalah si FZ itu harus lebih kecil daripada KL kelompok. Nah, ini kan udah kecil nih. Jadi segini kelompoknya ini. Nah ini udah paling kecil kan. Nah gini syaratnya. Jadi kan otomatis si didukung kelompok tuh mampu menahan beban si ininya kan, si FZ gitu. Sedangkan yang tadi di tiang tunggal kan, di tiang tunggal dia masih 288 nih. Yang kondisi paling kecil masih 288. Setelah jadi tiang kelompok yang 6 tiang ini dia jadi 1255 gitu. Jadi artinya dia mampu gitu. Kalau tadi nggak mampu tuh 200, tapi kalau udah jadiin kelompok dia jadi kuat gitu. Bang, cara nilai KL kelompok tadi dapat dari mana ya bang? Ini nih KL kelompok N dikali efisiensi dikali KL tunggal. Oke bang.
Jadi misalkan mana nih, dia dukung tiang kelompok. Nah ini nih, nah ini bentar. Jadi si QL kelompok dengan N dikali efisiensinya dikali sama QL tunggal gitu. QL kelompok yaitu N dikali efisiensinya berapa paling kecil sama QL nya berapa gitu, baru dapat berapa didukung secara aksial kelompoknya gitu. Ada juga lateral juga sama. Jadi QL kelompoknya itu kan ini N kan tadi ada N ada N1 sama N2. Nah ini berarti N1 atau N2 lah, mana yang paling kecil, terus efisiensinya berapa dikali sama H-all, berarti kan gitu kan. Mana tadi di sini. Nah ini nih, kalau ini yang ini buat didukung aksial, kalau yang dulu didukung lateral pilih mana yang paling kecil gitu, pilih yang paling kecil. Jadi kondisi di mana dia si tiangnya dikit tapi dia menahan beban yang paling besar itu secara lateral gitu. Biasanya masih langsung oke aja, karena secara dari sini aja nih, kalau gua dia 0,2 tuh artinya oke gitu, bisa aja. Cuman nggak tahu kalau dia misalkan kalian fx fg nya itu besar, berarti ya itu perlu jadi perhatian juga gitu, nanti gimana, perlu jadi pertimbangan gitu, makanya dihitung juga gitu. Nih misalkan N1 N2 yang paling dikit ya, 2 kayak gini lah kurang lebih. Nah pembandingnya antara Fs sama Fv gitu, yang digabung pokoknya yang tadi tuh. Nih yang dirumuskan kayak Pythagoras gitu, yang akar Fx kuadrat ditambah itu kan. Kalau yang aksial kan cuma pakai Fz doang gitu, tapi kalau yang lateral dia yang digabungkan gitu. Udah jadi itu doang kalau buat yang bagian konfigurasi efisiensi dan daya dukung kelompok gitu. Ada lagi mau nanya? Ini masih ya belum, tingkatannya belum yang terlalu gimana banget, sebagai pembuka lah setelah lebaran ini kan. Nanti kalau udah masuk beban terfaktor, penurunan ya sama pengulangan, ya itu udah ya butuh ini lagi lah, butuh pemikiran ekstra lagi. Kalau ini ya masih oke gitu, karena tiga-tiga ini saling berkaitan gitu. Untuk mendapatkan daya dukung kelompok butuh si konfigurasi sama efisiensi gitu. Udah, ada yang mau nanya lagi? Terserah apa aja. Materinya udah. Bang, hal tadi itu kan tadi dari apa bukunya itu ada beberapa rumus yang abang ubah ya bang. Boleh dilihat nggak bang rumus yang mana aja? Yang mana? Ada tadi rumus yang kata abang ini salah, ini kurang tepat gitu-gitu bang. Mau lihat sih bang rumus-rumus yang beda tadi yang mana aja? Kesalahannya di sini sih. Mana tadi ya? Nih. Nah ini kesalahan fatal nih. Dulu angkatan 2 banyak salah di sini. Ini salah. Ini aksial nih.
konfigurasi aksial efisien bagi kiol seharusnya. Kalau yang lateral salah ini. Seharusnya gabungan FXY gitu. Dibagi sama HOL gitu. Ini doang kesalahan dulu tuh. Selebihnya sama, konfigurasi sama, efisiensi konfigurasi ini yang salah kan, efisiensi sama lah. Paling kesalahannya cuman yang mana tadi? Nah ini nih, penggunaan ininya, rumus ini. Jangan sampai salah pokoknya tadi gue bilang. Di dukungan kelompok sini nggak ada tuh. Itu doang kurang buku ini, makanya kurangnya masih banyak ini buku ini. Berarti tadi untuk nilai N itu sama dengan FZ dibagi HOL sama nilai N yang pondasi akibat beban lateral tuh pakai yang FX-nya dibagi HOL lah Bang? Iya gitu. Nih, kayak gitu. Bang. Seharusnya kayak gini ya. Udah cepet kan kalau yang sekarang cuma sejam doang. Udah, ada lagi mau nanya? Sebelum tutup lah. Izin bertanya Bang. Iya, siapa ini? Yohana Bang. Oh iya. Untuk yang kiol yang dipakai itu kan kiol kan ada dua Bang, yang kiol tarik dan kiol tekan. Jadi yang dipakai yang dipakai ke N sama dengan FZ per kiol itu yang mana Bang? Pakainya yang tekan ya, pakai yang tekan. Karena nih pakai yang tekan dari sini. Nih pakai yang tekan bagian sini. Kalau tarik beda lagi. Jadi maksudnya tekan sama tarik tuh ini. Jadi mana ya bukunya. Jadi itu beda deh dukung tekan sama tarik tuh. Fungsinya beda. Kalau tekan mana nih? Nih misalkan, nah ini tekanan air pori. Jadi tekanan air pori bisa ke atas gitu, mengakibatkan si pondasinya itu naik. Nah itu namanya tarik. Makanya kan rumus si itu beda kan. Rumus tekan sama tarik beda. Kalau si tekan, nih ini kan QS sama QP. Kalau tarik QS-nya doang, QP-nya nggak ada karena
QP ini kan menahan dari atas ke bawah, sedangkan kalau tarik ini menahan dari bawah ke atas gitu seharusnya. Makanya dia ditahan sama QS-nya doang. Jadi kalau misalkan ilustrasi si tekan ini kayak gini, kalau tarik dia ilustrasi yang QS-nya jadi ke bawah gitu ininya, garisnya. Karena kalau yang di sini dia ada gesekan kan, karena si pondasinya ini kalau secara gambaran misalkan dia menuju ke atas, si tanah sampingnya ini menahan ke bawah gitu. Kalau dari FZ-nya misalkan tekan, si pondasinya arahnya ke bawah, si tanah sampingnya ke atas, itu reaksinya. Yang dipakai adalah tekan, karena kalau tarik itu kondisinya misalkan ini gedung, misalnya ini pondasinya kan, nah bisa jadi karena ada beban angin gitu kan, beban angin yang besar lah, atau tornado mungkin, jadi si bangunan sini jadi terdeformasi belok bengkok gitu, misalkan jadi kayak gini, lah misalkan bangunannya miring ke atas gitu karena si kena faktor angin gitu, jadi kan otomatis si fondasinya juga ikut ngangkat gitu. Nah itu maksudnya didukung tarik gitu. Tapi kalau dalam penghitungan konfigurasi itu pakainya yang tekan nih, QO aksial tekan. Oh, baik Bang, terima kasih Bang. Ada lagi yang mau nanya sebelum tutup? Atau tiang tunggal masih ada yang bingung? Sekalian lah. Yang masih mengerjakan, yang belum ini. Boleh jelasin secara ini nggak Bang? Apa per poin aja tiang tunggal Bang? Gimana? Apa kayak poin-poin penting apa yang ada di tiang tunggal gitu Bang? Yang gitu. Intinya kalau tiang tunggal tuh ya ini di sini kan, ini di dukung mana, intinya ini yang dicari kan, tapi kan di dalamnya banyak jabarannya gitu. Intinya kan didukung ini nih, butuh QP sama QS. Bentar. Butuh QP sama butuh QS, ini yang penting, baru dapetin dari dukung ultimate-nya. Kalau QOL ini kalau QOL ini dapatnya dari QU dibagi sama FS gitu. Intinya itu aja, tapi penjabarannya itu banyak gitu di dalam ininya. Kayak dedung itu ujung tiang butuh apa aja, ini kan banyak nih. Tapi kalau secara gambaran umum sebenarnya butuhnya ini doang. QP, QS berapa ditambahkan, QP sama QS ditambah jadinya QU. Nih QP sama QS tambah jadi QU. Nah ntar dari buat dapetin QOL itu QU bagi FS gitu. FS nya kalian terserah, pilihannya adalah dari 2,5 sampai 4 gitu. Itu intinya buat mencari di daya dukung tiang tunggal gitu. Daya dukung tiang tunggal berarti daya dukung si tiang secara tunggal gitu. Berapa deh secara tunggal tuh butuh tiangnya, daya dukungnya berapa, intinya itu. Nah kalian menghitung, nah ini kan penjabarannya banyak lah kan, intinya di QP sama di QS ini, QP QS berapa dapat Q tekan Q tarik, nanti baru kan ini tip zona, ntar kalian apa, kalian ringkas berapa kan Q tekan Q tarik, intinya ditekannya kan. Kalau buat di konfigurasi YAM dan perhitungan selanjutnya tekannya berapa kan butuhnya. Ini daya dukungnya mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah di bore pile ini.
Ini berarti buat perhitungan selanjutnya yang lateral pilihnya yang bore pile gitu, karena ini adalah kondisi di mana dia minimal tiang itu mampu menahan tiang. Nah kalau di lateral itu ada 3 perhitungan. Kalian mencari penentuan kriteria tiang pendek sama panjang, penentuan daya dukung lateralnya, baru kan ini HU sama label sama deformasinya berapa gitu. Intinya itu. Jadi ada HU, ada apa tadi sebelumnya, kriteria tiang yang pendek atau panjang, HU sama deformasinya berapa. Kalau dari ini Pak dijelaskan nggak ya di sini? Nah ini udah ada secara umum. Nih kayak gini lah gambaran secara intinya di sini nih. Nah kalau ditarik dia butuh WP, berarti yang akan butuh WP-nya berapa? Ada namanya negative screen friction, itu nggak masuk pengerjaan kan? Karena dari data tanah kalian tuh nggak ada gambut, jadi si negative screen friction nggak dihitung. Ini buat yang aksial. Kalau udah dapat berapa kan tekannya, baru masuk ke daya dukung lateral. Ini masuk ke klasifikasi tiangnya, dia pendek atau panjang gitu. Pendek atau panjang. Ini daya dukungnya berapa? Ini HU ya, HU. Kalau HL-nya kan berarti ya tinggal HU bagi sama FS gitu. HU dan HL. HL label. Sama deformasi itu berapa? Intinya ini. Deformasi dibatasi. Ada yang 6 mm. Ada yang 12 mm. Ada yang 25 mm gitu. Nah itu kalian cari di SNI Geotek. Ada penjelasannya. Dan di tutor selanjutnya udah tutor sebelumnya udah gue jelasin lah. Baru setelah itu ya lanjut di konfigurasi ini. Konfigurasi efisiensi didukung tiang kelompok gitu. Ada lagi? Apa tadi? Ya. Nawadin, mau nanya apa? Kan tadi Abang jelasin efisiensi aksial itu kan ada berbagai macam sama lateral itu kan Bang. Berdasarkan rumus Converse sama Los Angeles. Nah, itu tuh dicari semua ya atau gimana Bang tadi? Iya, dicari semuanya. Terus nentuin dia yang dipakainya gimana? Dari semua metode itu dicari yang terkecil. Nih kayak ini kan yang 3 nih. Yang lateral kan diabaikan kan karena nggak dihitung. Sekarang yang aksial pilihnya 3. Kalian hitung 3-3-nya. Ini nih, ini gue udah buat kan. Ini rumusnya kan nih. Converse, Los Angeles, Hiller. Pilih mana yang terkecil. Nah, yang kecil ternyata Converse. Berarti yang dipakai buat di dukung aksial kelompok, dukung kelompok itu yang pakai dari metode Converse gitu. Oke Bang. Mungkin gue akan menjelaskan terkait negative skin friction. Ini cuman intermezzo aja. Gue jelasin negative skin friction. Nah ini nih. Nanti di materi ke-12 kalian bakal ada. Ini gue intermezzo aja lah. Kayak apa sih konsep negative skin friction sampai nggak dihitung. Jadi ada ketentuan di mana tiang itu mengalami negative screen friction. Nih udah ada nih penjelasannya. Jika timbunan tanah lempung, jadi misalkan si tiang
Tapi misalkan permukaan tanahnya tuh di sini kan, bisa permukaan tanah sini, otomatis biar dia menutupi gitu kan sampai di sini, berarti perlu ditimbun kan sebanyak ini. Nah, timbunan itu bakal menghasilkan penurunan yang besar. Kalau bakal menghasilkan penurunan yang belum kritis, artinya masih besar itu mungkin. Kan kalau tadi si QS kan kayak gini nih, kita fokus ke yang friksinya karena negative screen friction kan, jadi kita fokus ke QS-nya. QS secara normal kayak gini. Nah, si negative screen friction itu dia menghasilkan arah yang ke bawah gitu, karena kan tanahnya bergerak ke bawah gitu. Otomatis karena dia tanahnya bergerak ke bawah, otomatis mengurangi si daya dukung si tiangnya gitu. Jadi tiangnya tidak tertahan tapi ikut turun gitu. Nah itu misalkan ini, misalkan tanah timbunannya segini, terus tanah aslinya yang di sini nih yang di bawah. Berarti kan kalau secara friksi dia yang ini ke atas, kalau yang ini dia ke bawah, berarti itu arahnya ke bawah secara gambaran ya. Nah di situ sebut timbunan bakal mengakibatkan negative screen friction. Nah, gaya hambat ke bawah yang dibilang bertiang oleh tanah sekitarnya. Bisa timbunan tanah lempung, timbunan, terus penurunan muka air tanah, penurunan air muka air tanah berarti bisa juga tuh. Nah, menyebabkan penurunan konsolidasi. Jadi intinya si timbunan mungkin bakal mengalami penurunan gitu, akibat dia masih belum padat tanahnya. Clay fill artinya timbunan tanah lempung, sand fill berarti timbunan tanah pasir gitu. Ini tanah aslinya gitu. Intermezzo aja udah cukup buat ininya. Intinya kalau ini terjadi di timbunan atau si tanahnya itu bisa menurun secara besar lah gitu, bisa turun besar gitu. Kan kalau tanah aslinya mah kan ya dia dari awal segitu ya penurunannya pun juga nggak bakal besar gitu. Ini tanah asli ya kemungkinan dia sudah padat gitu. Dan kalau timbunan baru ditambahin jadi bakal ada penyesuaian, dia jadi bisa turun gitu. Itu doang buat intermezzo aja. Kenapa dia nggak dihitung? Kenapa kalian nggak dihitung? Karena kalian sendiri pun nggak ada timbunan gitu, atau nggak ada gambut lah gitu. Nah, tidak dihitung. Kalaupun dihitung pasti ya bakal nambah PR lagi lah pokoknya. Izin bertanya lagi, Bang. Iya. Kan tadi kata Abang itu kan untuk jarak itu yang S itu kan dia kan yang 2,5 sampai 3,5 itu. Nah, itu D-nya dijadiin FT atau gimana, Bang? Dijadiin juga atau enggak? Enggak, kalau aslinya enggak. Taruh nih. Berarti cuma di metodenya aja yang diganti diameternya. Kalau yang di S-nya enggak. Jadi kalau secara aslinya mana ya? Secara asli. Di sini nih. Misalkan kalian udah buat nih konfigurasi, kalian misalkan butuhnya 6. Otomatis kan kalian harus buat kan berapa nih? Buat jarak antar tiang kan otomatis harus dibuat kan. Ini kan S-nya harus tahu nih berapa. Dari sini kan kalian harus tahu berapa. Nah itu ya kalian harus dalam meter gitu, karena kan dari awal ngitungnya meter. Kalau S dalam ini dalam meter gitu, kalian buatnya tampaknya dalam meter semuanya. Nah yang diubah ke feet itu cuman buat metode yang tadi doang. Di mana yang si ini mana sih sailor dalam feet kan, itu cuman buat metode perhitungannya aja, buat dapetin si efisiensinya gitu.
efisiensi kan nggak dalam satuan meter atau feet kan, dia cuman koefisien aja sebenarnya. Jadi ini kan ada nih, tapi kan tadi rumus si mana ya, si Sailor nih, ada nggak di sini? Nah, misalnya ini S, ini kan misalnya dalam feet, dan ini S kuadrat, kan otomatis dalam feet lah pokoknya. Nanti dia bakal habis pokoknya. Pokoknya ini efisiensi nggak dalam bentuk satuan gitu. Kayak sini juga kan. Nah ini nih. Ini yang misalnya yang converse mah nggak dibilangin dalam satuan meter atau feet. Tapi kalau kalian buat meter atau feet pun sama aja gitu, karena kan D bagi S, artinya feet bagi feet gitu. Jadi habis ntar, atau meter dalam meter gitu, ntar otomatis habis gitu, sama aja. Jadi ini buat perhitungan aja sebenarnya, dalam diubah ke feet, karena dia emang mintanya dalam feet gitu. Nih dalam feet. Soalnya kalau kalian coba ini, kalau kalian pakai meter itu bakal beda. Misalkan nih, ini Sailor 0,8. Kalau ini dalam, kalau ngitungnya dalam feet gitu. Tapi kalau dalam misal meter itu 0,3. Ya tes lah, kita tes. Misalkan ini S nih, ini S-nya. Kita pakai yang dalam nih, yang 2. Hasilnya bakal beda ntar. Nah, malah 1,00. Kayak aneh aja. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang diminta gitu. Kalau dia minta dalam feet, berarti kita ubah ke feet. Kayak ini kan. Efisiensi itu ya artinya harus di bawah 1. Di sini tadi. Bentar, berarti yang di sini harus diubah semuanya. 0,2 kan? Benar, 0,2. Kecil banget kan? Sedangkan kalau ini kalau kita pakai dalam meter nih, Sailor. Ini kita pakai yang dalam meter nih, S-nya. Nggak pakai yang dalam feet. Kalau kita pakai dalam feet itu langsung arahnya tuh pas gitu. Baru masuk akal. Soalnya kayak kecil banget efisiensi dari satu tiang tuh 0,20%, 0,2. Kayak kecil banget gitu. Makanya lebih masuk akal dalam feet, karena dia minta dalam feet gitu. Nah ini, kalau di sini nggak dibilang jaraknya antara apa. Tapi kalau kalian mau samain dalam feet pun ya sama aja gitu. Nih malah dijelaskan lebih detail. Kalau ini kan nggak dijelasin dalam bentuk apa. Kadang ada yang emang rumus tuh bisa digunakan dalam satu satuan doang. Nah ini contohnya. Kalau kita pakai meter jadi beda banget kan. Ada juga sebenarnya di penurunan di pondasi dangkal, ada yang dia harus pakai feet juga. Udah? Oh udah ya. Ada yang menanya lagi? Kalau nggak ada ya udah. Kita tutup aja lah. Pokoknya ya, gue tahu kalau tanggal 5 tuh bentar lagi kan. Hitungan dalam berapa hari lagi, seminggu lebih. Tapi yang penting tuh usaha kalian tuh gimana biar kalian tuh selesai gitu.
kalian jangan pesimis dulu. Tanggal 5 tuh bentar lagi, waduh, mana kerjaan masih banyak lagi kan, belum ini kan, belum diasisin juga, belum laporan juga kan. Ya kalian kerjain aja dulu gitu sampai tanggal 5 gitu. Karena kan kalian juga setelah lebaran ini udah enak gitu. Paling ya gue nggak tahu kalau yang tugas lain. Paling kan PPJ mungkin ada yang belum kali ya. Gue nggak tahu. Gue udah koordinasi sama tugas lain. Seharusnya yang tugas udah aman semuanya yang sebelum lebaran. Tinggal yang PPJ. Nah inilah. Mungkin habis lebaran suasananya masih kumpul keluarga, tapi ya inilah gitu, kalian kuliah udah dikasih waktu. Kalau kalian mau nikmati liburan ya mungkin nanti setelah kuliah gitu. Sama gue juga pun dulu begitu gitu, H+2 3 ya udah balik menyelesaikan tugas yang belum kelar gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita udahin aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, yang udah mau nanya, yang udah mau berusaha untuk menyelesaikan lah. Karena gue menghargai usaha yang mau menyelesaikan gitu. Ya, masih ada usaha, silahkan diselesaikan dalam waktu seminggu lebih lagi gitu kan. Kerjain aja udah intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bang.